memiliki pengaruh promosi secara parsial terhadap keputusan pembelian produk Momoyo. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan promosi secara simultan terhadap keputusan pembelian produk Momoyo. Hipotesis di sini hal salah satu dikatakan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk Momoyo Ice Cream cabang Brawijaya. Hal satu dikatakan kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk Momoyo Ice Cream cabang Brawijaya. Yang kedua, hak 02 promosi tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk Momoyo Ice Cream cabang Brawijaya. HA2 dikatakan promosi memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk Momoyo Ice Cream cabang Brawijaya. Ketiganya, H03 dikatakan itu kualitas pelayanan, promosi dan keputusan pembelian dianggap tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian Momoyo Ice Cream cabang Brawijaya. Yang mana sih? Dan terakhir, H03 kualitas pelayanan, promosi dan keputusan pembelian dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian produk Momoyo Ice Cream cabang Brawijaya. Landasan teori kelompok kami yaitu yang pertama, kualitas pelayanan merupakan Selanjutnya di sini ada landasan teori. Yang pertama, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan bentuk aktivitas yang melibatkan interaksi antar pelanggan untuk memenuhi kebutuhan tersirat atau yang dinyatakan baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua, promosi. Promosi merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan untuk menyampaikan informasi, membujuk dan mengikat konsumen agar tertarik membeli produk yang ditawarkan. Selanjutnya ada keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan proses yang dilakukan konsumen dalam memilih membeli, menggunakan atau tidak membeli suatu barang setelah melakukan tindakan tidak. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah customer dari outlet Momoyo Ice Cream cabang Gria Bukit Jaya, Gunung Putri, Bogor. Untuk menentukan jumlah sampel pada penelitian ini digunakan sampel non-probability sampling dengan rumus Levy-Shaw. Di situ terlihat bahwa sampel yang kita gunakan sebesar 96 responden. Untuk uji validitas data, uji validitas dia katakan valid jika R tabel R itu lebih besar daripada R tabel. Di sini terlihat bahwa kualitas pelayanan promosi aplikasi digital dan keputusan pembelian R hitungnya lebih besar daripada R tabel sehingga butir pernyataan semuanya dianggap valid. Selanjutnya untuk uji reliabilitas. Uji reliabilitas dikatakan reliable jika profit alfanya lebih besar daripada 0,70. Di sini terlihat bahwa kualitas pelayanan, promosi aplikasi digital dan keputusan pembelian profit alfanya lebih besar daripada 0,70 sehingga semuanya dikatakan reliable. Lalu selanjutnya di sini kita masuk ke uji lokalitas. Di sini ada uji Kolmogorov-Smirnov didapatkan angka signifikansi yaitu 0,186 yang lebih besar daripada 0,05. Lalu pada metode backlog dan juga metode histogram datanya itu bisa dikatakan berdistribusi dengan normal. Lalu selanjutnya ada uji heterogeneisitas. Dengan demikian metode model regresi tidak mengalami heterogeneisitas karena titik-titiknya ini menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Lalu selanjutnya di sini ada uji Glaser. Uji Glaser digunakan sebagai metode tambahan untuk memperkuat bukti bahwa model regresi tidak mengalami heterogeneisitas. Di sini bisa dilihat signifikansinya yaitu 1,00 untuk S1
kualitas pelayanan atau X1 adalah 0,07 dan koefisien regresi untuk variabel promosi sebesar 0,39. Selanjutnya yaitu uji hipotesis yang terdiri dari uji parsial dan uji simultan. Uji parsial ini atau T digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat pengaruh parsial antara variabel kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian dan variabel promosi terhadap keputusan pembelian. Bisa dilihat pada tabel ini nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05 dan nilai signifikannya lebih besar daripada tabel sehingga dapat kita ketahui bahwa H1 diterima dan H01 ditolak, yang berarti kualitas pelayanan berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Lalu untuk pembelian hipotesis yang variabel kedua yaitu promosi, bisa dilihat bahwa nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05 dan nilai terhitungnya lebih besar daripada tabel, sehingga dapat kita simpulkan bahwa H2-nya diterima dan H02-nya ditolak, yang berarti promosi digital ini berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya itu uji simultan, di mana uji simultan ini menunjukkan apakah semua variabel yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Bisa dilihat untuk nilai signifikannya ini sebesar 0,001, dia lebih kecil daripada 0,05 dan nilai efektifnya sebesar 37,542, lebih besar dari tabel yaitu 3,093, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan promosi secara simultan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya ada uji koefisien determinan parsial. Uji ini digunakan untuk melihat signifikan pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen konstan. Bisa dilihat di sini tabelnya bahwa nilai dari kualitas pelayanan memiliki M2 sebesar 0,145, yang berarti variabel kualitas pelayanan ini memiliki kontribusi terhadap variabel dependen yaitu keputusan pembelian sebesar 14,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor yang lainnya yang tidak dilakukan dalam penelitian. Lanjut yang kedua, pada nilai promosi bisa dilihat yang sebenarnya sebesar 0,421, yang mana artinya promosi atau X2 ini berpengaruh sebesar 42,1%. Selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi simultan. Uji koefisien determinasi simultan ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel yang terikat. Nah, nilai ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi atau perubahan pada Y yang dapat dijelaskan sebagai berikut, di mana bisa kita lihat bahwa nilai X2-nya itu 0,447, yang mana artinya variabel X1 dan X2 ini berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian sebesar 44,7%, sementara sisanya sebesar 55,3% ini dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah hasil dari penelitian. Variabel kualitas pelayanan X1 ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Momoya es krim cabang Gria Bukit Jaya Gunung Putih Bogor, yang mana ini menunjukkan bahwa semakin baiknya kualitas pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, promosi digital X2 ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Momoya es krim cabang Gria Bukit Jaya Gunung Putih Bogor, yang mana promosi yang dilakukan secara efektif mampu mendorong konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Yang terakhir, kualitas pelayanan X1 dan promosi digital secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Momoya es krim cabang Gria Bukit Jaya Gunung Putih Bogor, di mana ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang baik serta promosi seperti pemberian voucher dan diskon menjadi motivasi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan dan promosi ini berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Momoya es krim cabang Gria Bukit Jaya Gunung Putih Bogor, baik secara
parsial maupun simultan. Kualitas pelayanan terbukti berpengaruh signifikan melalui uji impact dengan nilai signifikan 0,040 yang lebih kecil dari 0,05 dan promosi menunjukkan pengaruh sebesar nilai signifikannya 0,001 yang lebih kecil daripada 0,05 dan secara bersama-sama kedua variabel berpengaruh signifikan berdasarkan uji F dengan nilai signifikan 0,081 lebih kecil daripada 0,0. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, perusahaan disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan terutama dari segi kecepatan, keramahan karyawan, dan kenyamanan fasilitas, serta mempertahankan dan mengoptimalkan strategi promosi khususnya promosi digital seperti media sosial, diskon, dan juga voucher. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti harga, kualitas produk, lokasi, citra merek, dan juga kepuasan pelanggan agar penelitian yang dilakukan jadi lebih luas dan juga komprehensif. Kemudian ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan terkait presentasi Teman-teman teman-teman? jangan malas bertanya oleh PowerPoint tadi nanti kan catat ya pertanyaannya apa, jawabannya apa, nanti disetorkan ke Google Drive. Boleh berdiri. Perkenalkan, saya Nawa Dari dan Manila pada 3 Saya ingin nanya, apa fenomena yang melatar belakangi penelitian ini? Fenomena yang melatar belakangi penelitian ini, saya mau menjawab pertanyaan dari saudara Wulan. Karena kan kalau kita kan pasti suka buka TikTok kan, dan itu tuh pasti banyak banget iklan-iklan yang orang-orang ini lagi memasarkan voucher dari Momoyo, dan itu pasti bisa apa namanya tuker voucher dari TikTok ini, yang mana harga-harganya pasti lebih murah. Nah dari situ kita berpikir kenapa kita nggak coba untuk meneliti fenomena tersebut. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Ya, kenapa nama saya Muhammad Fakir. Saya akan bertanya bagaimana Anda menentukan NIM 64231084. Bagaimana Anda menentukan nilai teh hitung dan nilai stabil pada penelitian Anda? Bagaimana menentukan teh hitung dan Teh tabel. teh tabel? Tabel. Bentar ya.
variabel X1 terhadap B 14,5%, dan X2-nya 42,1%. Nah, secara simultan, harusnya secara simultannya dari parsial X1 dan X2 itu adalah 56,6%, tapi di sini kok 44,7%. Ya, lebih baik menggunakan tabel koefisien itu lebih akurat. Ya, lebih akurat, nanti dihitung manual ya. Yang nilai dikali zeronya. Lalu total pasti sama ya, 0,4, nggak akan berubah komanya. Tidak ada yang salah ya, dalam penyajian tidak ada yang salah, semuanya dari kalian memahaminya tidak salah. Tapi alangkah lebih baiknya nanti juga kalian revisi, karena terserah ini model yang tadi sebelumnya. Ini model yang tadi masih banyak dipakai. Dan untuk prodi sekarang sudah tidak merekomendasikan lagi karena kurang keakuratan apabila variabel X1 ditambah X2 itu tidak sama. Karena simultan itu berbarengan bisa sama. Ya. Bisa di oke. Satu. Terus yang jadi hasilnya positif ya. Hasilnya positif dan signifikan, cuman jadi patokannya adalah yang simultan. Yang simultan itu berapa? Berarti bukan ini ya. Bukan ini hasilnya ya. Itu 56,6%. Tapi nggak tahu juga sih koefisiennya berapa. Saya nggak tahu ya. Ini yang benar ini. Tapi saya rasa yang benar ini. Yang benar ini berarti 44,7%. Ya. Tapi harus dibuktikan dengan uji D yang ditambah koefisien yang ada di luar. Ya. Terus kemudian jadi intinya semuanya positif dan signifikan. Cuma ada perlu perbaikan ya dalam itu masih bisa saya terima. Itu masih bisa saya terima karena apa? Kalian melakukan pengerjaan ini benar ya, dalam arti nggak marah, nggak fiktif ya, benar ya. Walaupun mungkin jumlah kerusakannya nggak 100% di tempat nilai tersebut ya, itu bisa dipahami, bisa dimaklumi gitu ya. Ini yang perlu perbaikan adalah cara mengolah data di SPSS-nya, gitu ya. Coba untuk kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan nanti juga ada perbaikan. Dan untuk kesimpulan di makalah itu harus per poin. Di makalah per poin ya. Ya, untuk saya. Sekian presentasi yang kami bawakan, kurang lebihnya mohon maaf.